Hai gadget lover, assalamualaikum. Nah, kamu termasuk gadget lover yang ikutan heboh sama hadirnya Realme 5 dan Realme 5 Pro yang murah banget. Yang paling oke sih Realme 5 ini gadget lover, cuma seharga 1,8 juta. Kita bisa dapetin HP yang punya kamera belakang 4, baterai 5000 mAh, SoC Snapdragon 665 terbaru dan banyak fitur lainnya. Tapi ada yang mesti gadget lover tahu nih sebelum buru-buru beli Realme 5, biar nggak nyesel nantinya setelah kamu beli. Sekalian kita tes juga apakah Realme 5 ini beneran splash proof juga kayak kakaknya si Realme 5 Pro. Apa aja sih bedanya dengan Realme 5 Pro? Kita bahas sebentar lagi ya, tapi sebelumnya jangan lupa untuk dukung terus channel YouTube Gadget Empire dengan cara klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, di like videonya, di share video dari Gadget Empire. Mengejutkan memang Realme 5 yang hadir dengan teknologi terbaru quad kamera ini hadir di harga yang murah banget. Beneran cuma 1,8 juta untuk varian RAM 3GB dan ROM 32GB. Harga segitu dibandingkan spesifikasi yang dihadirkan, Realme 5 ini kayaknya bakal jadi smartphone terfavorit di range harga 1-2 juta. Desainnya yang gak gitu beda jauh dari Realme 5 Pro, tetap bisa kelihatan keren dengan desain holographic kristalnya ini. Tapi jangan buru-buru. Setelah Mbak Gadget coba beberapa hari, experience pakai Realme 5 ini berbeda cukup signifikan dibandingkan Realme 5 Pro. Bahkan saat dibandingkan dengan Realme 3, bodinya kerasa bongsor banget. Sebelumnya Mbak Gadget nyaman banget pakai Realme 3, bodinya yang tipis, ukurannya juga pas. Tapi di Realme 5 ini kerasa banget bongsornya. Bodinya lebih tebal dan yang pasti lebih berat. Tapi posisi fingerprint sensor dan tombol-tombol di bagian sisinya masih cukup mudah diraih. Untuk memencet icon aplikasi di bagian atasnya pakai satu tangan bisa dibilang cukup sulit. Ini sih pasti karena baterainya. Realme 5 ini punya baterai yang paling gede dibandingkan smartphone Realme lainnya, yaitu 5000 mAh. Dengan baterai segede ini, Realme 5 emang sih bisa paling tahan lama. Bisa tahan hingga 2 hari. Tapi sayangnya Realme 5 ini nggak support fast charging dan charger bawaannya cuma 10 watt. Jadi buat bisa nikmati baterainya yang gede, kita mesti spare waktu lumayan lama buat ngecas sampai full. Performanya emang beda sama Realme 5 Pro, tapi untuk kelas entry to mid, Realme 5 ini bisa dibilang yang terbaik. SoC Snapdragon 665-nya punya performa yang oke. Ditambah dengan RAM 3GB, bisa menghasilkan skor Antutu benchmark di kisaran 135 ribuan. ROM-nya yang 32GB masih bisa ditambah pakai micro SD card hingga 256GB. Main PUBG Mobile di settingan balance cukup nyaman dimainkan dengan minor lag. Main game dengan layar 6,5 inch-nya nyaman banget. Layarnya ini udah dilindungi juga dengan Corning Gorilla Glass 3 Plus. Meski cuma punya resolusi HD+, udah cukup jelas dan detail buat main game ataupun nonton video. Mbak Gadget suka juga sama ColorOS 6 yang dipakai di Realme 5 ini. Home screen icon kelihatan lebih user-friendly dan notification bubble di icon lebih kecil. Adanya fitur Hyper Boost bantu banget buat main game jadi lebih lancar. Ada fitur privacy untuk hide beberapa aplikasi yang pengen kita sembunyikan dan banyak fitur-fitur lainnya. Yang oke banget di Realme 5 ini, kita bisa ngerasain juga fitur 4 kamera yang mirip dengan Realme 5 Pro. Bedanya cuma di sensor kamera utamanya yang cuma 12 megapiksel. Sebenarnya Realme 5 dan Realme 5 Pro sama-sama menghasilkan foto 12 megapiksel secara default. Tapi berkat ada quad pixel binding di Realme 5 Pro bisa hasilin foto yang lebih besar, yaitu 48 megapiksel. Terdapat lensa 8 megapiksel ultrawide sensor juga, makro kamera dan depth sensor. Hasil kamera 12 megapikselnya cukup bagus di kondisi siang. Lensa ultrawide-nya juga cukup tajam, sama dengan yang dihasilkan di Realme 5 Pro. Tapi karena nggak ada pixel binding dan AIS di kameranya, hasil foto dengan Nightscape dan HDR nggak setajam Realme 5 Pro, meski hasilnya bisa dibilang lumayan bagus. Untuk perekaman video juga menghasilkan kualitas yang berbeda karena nggak adanya fitur AIS. Tapi di Realme 5 ini bisa capture video hingga 4K juga. Fitur slow-mo-nya juga berbeda. Maksimal hanya di 240 fps. Namun sesuai dengan harganya, dari sisi kamera, Realme 5 ini masih tetap jadi yang paling oke di kelasnya.
Overall buat Mbak Gadget, Realme 5 ini udah oke banget buat gadget lover yang cari smartphone di range harga di bawah 2 juta. Dengan harga nggak sampai 2 juta, kita bisa dapetin smartphone yang desainnya oke, 4 kamera, SoC yang powerful tapi irit daya, dan juga baterai yang gede 5000 mAh. Meski ada beberapa hal yang kurang, kalau kita lihat-lihat lagi harganya, masih sepadan kok dan gak jadi masalah yang mengganggu banget. Sekian dulu review dari Mbak Gadget mengenai Realme 5 ini. Semoga bermanfaat buat kalian yang ikutan hype-nya peluncuran Realme 5 ini beberapa hari yang lalu. Jangan lupa tinggalkan komentar juga ya mengenai Realme 5 ini. Dukung terus channel YouTube Gadget Empire dengan cara klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Di like videonya dan di share video-video dari channel YouTube Gadget Empire. Mbak Gadget pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum, dadah.